Yo guys, balik lagi sama Papa Trader. Jadi hari ini indeksnya ditutup minus 1,34%, cukup dalam ya. Tapi ini sebenarnya udah dikasih tahu kemarin kalau misalnya indeksnya ini kita berada di resisten, jadi lebih baik koreksi dulu. Lalu hari ini transaksi ada 17 triliun, ini juga lumayan, nggak sepi-sepi amat. Dan transaksi asing yang keluar itu ada 196 miliar. Barang-barang yang dibeli asing ada BMRI, BBRI, UNTR, Pegas, sama Boga. Lalu yang dijual asing itu BNI, BCA, Telkom, Goto, sama Antam. Oke, jadi kalau dilihat indeksnya ini emang dia tuh ada shooting star ya. Candle-nya shooting star 2 kali, bahkan 3 kali ini ya. Di sini sama di sini. Oke, ini artinya emang udah rejection aja dia. Emang udah di resist di 7.200. Dan hari ini closingnya itu membuat new low di 7086, berarti dia akan menuju ke 7000. Kalau dilihat dari chart patternnya yang sekarang, kita lihat di hourly ini ada mini double top ya. Sebenarnya di sini. Oke, kalau dia tembus, tapi ini sebenarnya belum tembus. Kalau dia tembus, misalnya dia tembus mini double top, kita hapus dulu ininya. Oke, penurunannya bisa sampai ke 6.880. Di sekitar sana ya kira-kira ya. Oke, di sekitar sini berarti targetnya dia balik lagi ke, ya ini kalau misalnya beneran jadi double top, kita kalau hitung ini sebagai double top seperti ini, begini, ambil tengahnya turun, udah jebol 7.000 lah, anggaplah begitu ya. Ya benar 6.800 sesuai ya. Berarti ini garisnya gua agak ngangin ya, kira-kira nyampe sana. Dan emang ada support di bawah lagi 6.812, tapi kalau sampai ke sana ngeri juga ya, karena penurunannya itu bisa sampai 3%-an, 3-4%-an lagi. Jadi support yang harus dijaga sekarang itu 7.000, lalu berikutnya di 6.800-an, 6.870 sampai 6.780. Oke, untuk saham hari ini banyak banget yang merah ya daripada yang hijau. Jadi gue bakal bahas saham-saham yang tetap menarik aja untuk indeks ya. Jangan jadi kayak big banks, metal, coal, jadi sekitaran sana dulu aja. Oke, pertama BBCA. Oke, kalau dilihat dia tembus MA 200-nya ya. Jadi BBCA ini sebenarnya harusnya waktu tembus ke 7.400 itu dari dibuang. Tapi misalnya kalian masih pegang, BBCA ini 7.200 ini sama 7.300 ini support terakhir bagi gue untuk yang trading. Tapi kalau untuk mau hold lama silahkan aja. Oke, kalau indeksnya turun sampai ke 6.800 itu berarti bisa dalam nih BBCA. Tapi nggak tahu sampai di mana ya. Harusnya BBCA kuat nahan di 7.200 ini karena ini hitungannya support kuat. Kenapa bisa gue bilang support kuat? Karena di sini itu banyak banget yang kena tuh. Kena terus. Jadi kalau kena terus banyak gini nih harusnya kuat. Jadi kalau ini tembus ya berarti support kuatnya dijebol. Yang namanya support kuat dijebol ya pasti jebol ke bawah. Jaga aja di 7.200-an ini. Gap yang di atas masih belum tertutup ya. Lalu hari ini dia juga buat gap lagi sebenarnya BBCA ini. Dia buat gap di 7.500. Ada 2 gap, oke? Di sini. Lalu berikutnya BBRI. BBRI juga sama ya, dia turun tapi dia belum sampai ke MA 200-nya, tapi support 4.400-nya dia stop di sini sekarang. Di sekitaran sini. Jadi ini bagi gue lah support. Kalau misalnya mau turun lagi sampai 4.300 sih terlalu deket ya kalau mau cari support di sana ya. Lebih baik kalau misalnya 4.400 ini ketembus, kita lebih baik tunggu di bawah di sekitaran 4.000 sampai 4.200 ya. Di support yang sebelah sini. Oke, supportnya yang ini ya. Nah, ini bisa kita jadikan support 4.200 sampai 4.000. Kalau dia nyampe ke sana, mungkin dia kena demand areanya bagus di sana. Tapi dia juga ada MA 200 di 4.250, tetap di 4.200-an. Jadi saran gue untuk yang pegang big banks, karena indeks kita jedot resist dan waktu indeks turun beneran gotonya justru kuat-kuat aja, yang dibawa turun malah big banks gitu kan. Kemarin gue juga bilang, gotonya naik, kita nggak ikut naik, tapi gotonya turun atau nggak kemana-mana, malah porto kita turun gitu ya. Jadi kira-kira gini ya untuk BBRI ya, lebih baik spare cash untuk sampai di bawah. Lalu berikutnya BMRI, Mandiri. Oke, Mandiri ini udah sampai banyak banget tulisan gue di sini. Jadi ini gapnya yang kemarin udah ketutup. Jadi sekarang resistannya ini di 485, 8450. Dan dia buat gap lagi juga nih sama kayak BBCA. Gapnya di sini. Di 8350 ada gap. Oke. Kalau BBRI ini supportnya di 8000. Ya kalau jebol tunggu di bawah di 7800. Jadi per 200 lah BMRI ini Mandiri ya. Kalau dilihat dengan chartnya ini dia udah buat
high tapi nggak kuat, dia mencoba lagi buat high nggak kuat, berarti dia harus turun dulu, mungkin sampai 8.000 atau 7.800 ya, berikutnya di sana. Kalau market kayak gini, gue sih lebih baik nunggu di bagian bawah aja. Kalau emang 8.000 ditembus, gue tunggu di bawah aja di 7.800 sampai 7.550. Lalu BBNI ini yang paling dibuang ya, kalau dilihat ya. Dia emang udah buat kemarin naiknya paling kenceng, terus dia mau bikin high lagi tapi nggak kuat, akhirnya dibuang turun. Jadi kalau BBNI mungkin gue bakal tunggu di supportnya yang di 7950, 7.800 sampai 7950. Ini lebih oke ya, atau di bawah lagi ini mungkin sampai di sini nih gue naikin ya gini 7.500. 7.000-an sih menarik lah BBNI. Tapi kalau masih di atas 8.000 gue belum ngelirik BBNI. MA 200 masih di bawah di 7.200. Ini bisa juga kalian nunggu di sini, lebih enak. Siapa tahu indeksnya volatil sampai bisa dapat BBNI 7.000 sih kapan lagi. Jadi yang resisten di atas ini gua hapus ya, kecuali yang di atas. Dia masih ada gap lagi, buat gap di 8675. Jadi kalau BBNI ini lebih volatil ya, gerakannya tuh lebih liar gitu. Untuk big banks kita serok bawah aja gitu, jadi harus punya cash. Lalu berikutnya yang mau gue bahas yang seru ya, coal. Karena kita convictionnya lumayan high di coal. Untuk Adro ini menurut gue dia kepentok resist lalu koreksi, ini sehat. Jadi supportnya 3350. Kalau kalian nggak mau nunggu di 3350, lebih baik 3050 di bawah sini. Kayak kemarin dia konsolidasinya di sini. Kalau dia tembus ke bawah 3350, berarti targetnya pattern yang dari sebelah sini ya, handle-nya doang udah tercapai. Jadi dia koreksi, kalau dia turun di bawah 3350 artinya cup and handle-nya fail. Jadi ini pattern-nya nggak akan terjadi untuk hit target yang di atas di kira-kira 4000. Dia harus buat pattern baru dulu sebelum bisa hit ke atas 3650. Oke, jadi kalau untuk Adro harusnya sih tadi udah trailing stop ya. Misalnya kalian punya modal di 3050, dia turun di bawah 3500 aja, harusnya kalian trailing stop supaya ngamanin cuan lah. Lalu nanti ngambil lagi di bawah di 3300 atau di 3000. Gitu, kita lihat nanti berikutnya indeks kita minggu depan kemana nih bawa call-nya. Kalau masih tertekan ya siapa tahu dapat di 3000 kan lumayan gitu loh. Daripada kalian udah cuan 3000 sampai ke 3600 nggak di TP, sampai ke 3300 nggak di TP, sampai ke 3000 lagi malah BEP gitu. Sayang cuannya. Lebih baik dijual dulu tadi trailing stop di 3500-an. Oke, untuk chart Adro ini masih rapi ya. Jadi masih begini aja chartnya. 3350, kita lihat responnya gimana. Untuk hari ini buangannya lumayan, volumenya di atas rata-rata. Lebih baik tunggu di bawah lagi. Lalu berikutnya Indi. Nah, untuk Indi ini juga sama. Dia harusnya kemarin udah break patternnya, tapi hari ini dia malah tutup di bawah patternnya dia yang cup and handle ini. Jadi ini patternnya hitungannya fail. Gimana cara failnya? Jadi di sini gue gambar garis ya. Ini cup and handle-nya yang sebenarnya terjadi. Nih. Oke. Tapi dia breakout, emang bener breakout beberapa hari setelah ini fail, terus dia coba lagi breakout, akhirnya bener-bener breakout, lalu dipakai untuk TP untuk 2-3 hari, lalu turun. Udah 3 hari candle merah, dan hari ini candle-nya lumayan besar di rata-rata candle 20 harinya. Indi ini kita hitungnya false breakout, jadi fail dia untuk breakoutnya. Jadi gimana kita menanggapi saham Indi ini? Harusnya kalau kalian emang udah punya barang di 2700 ya sama kayak Adro kemarin, dia turun dari 3000, harusnya kalian udah trailing stop untuk ngamanin profit. Jadi sekarang Indi gimana kalau gue nunggu di 2700 lagi? 2700, 2800 ke bawah gue tunggu. Kalau misalnya dia turun di bawah 2700, gue cut loss full. Gue buang semua lah, bukan cut loss, buang semua. Karena bagi gue lebih baik tunggu lagi di 2500 daripada gue nahanin barang di 2700 sampai 2500. Kemudian gue buang dulu, nanti ambil lagi di bawah. Kalau nggak dapat gimana ya, gue hakal lagi aja ke atas. Karena kalau Indi ini sekarang channeling uptrendnya masih bagus nih ya, garis putih ini yang miring ke atas ini masih bagus. Harusnya dia ketahan di 2700-nya. Ini termasuk support kuat. Oke, lalu gue mau bahas ITMG. Coba kita lihat call yang lain ya. Semua call kita bisa lihat ya, kalau dia ini kena target lalu turun, tapi turunnya kemana kita nggak tahu. Target double bottomnya kemarin ini udah tersentuh di 33675 ya, jadi ini gue hapus. Sekarang dia berada di resisten yang tadi 33675, tempat dia breakout kemarin yang di sebelah sini. Kalau dia tembus ke bawah berarti udah selesai nih gitu. Tunggu lagi di 30.000. Sama ya, volume juga gede, jadi buangan semua di call. Kita coba lihat lagi PTBA. Kalau PTBA nih karena ada gap, ada dividen ya. Tapi dia ada gap di bawah 3830, mungkin di sana bisa spekulasi. Oke, supportnya nih harusnya di bawah sini di 3600. Kalau dapat 3600 sih itu good deal menurut gua. Karena call-nya semua dibuang-buang begini, lebih baik kita serok bawah aja. Di gap ini boleh ambil dikit ya, 10%, sisanya di bawah sini juga boleh 3600. Ini gap di atas ini harusnya ketutup, tapi nggak tahu kapan. Kemarin dividennya jumbo, jadi
PTBA ini dibantingnya lumayan dalam ya. PTBA ini kalau dia break 3600-nya baru bisa dibilang dia udah lebih baik nggak usah lihat lagi. Lalu coba lihat UNTR, saham favorit gue sama juga ya. Gue udah TP kemarin di 33.000. Gue udah bilang kalau dia misalnya break dari 32.000, gue bakal buang semua. Gue ambil lagi di 30.000 itu. Jadi ini udah sesuai target gue, panah ini kena di 33.000. Gue nggak nunggu sampai 35.000, 33.000 gue TP sebagian. Hari ini ke 32.000 tapi belum tutup di bawah 32.000, berarti gue masih simpan sebagiannya. Kalau dia tutup di bawah 32.000 ya gue buang semua. Nanti ambil lagi di bawah gitu. Kalau nggak dapat di bawah gimana ya, nanti cari lagi entry-nya di mana. Itu masih ada saham-saham lain. Kita lihat juga call-nya ini lagi pada dibuang-buangin, jadi lebih baik hati-hati aja gitu. Karena call naiknya juga udah lumayan tinggi ya. Oke, setelah call kita coba ke metal ya. Gue mau bahas dulu Inco. Untuk di Inco ini ada double top ya, sebenarnya dia udah tembus. Dia harusnya ini udah sebenarnya dia udah break 7650 tapi support 7300-nya masih dipertahankan ya. Ini gambarnya gue ya kemarin 7300 itu oke menurut gue. Tadi juga dapat 7300 tapi marketnya ini emang dibuat ngeri ya. Kalau lihat gayanya Inco seperti ini sih harusnya 7300-nya nggak di break. Kalau dia break 7300 gue bakal buang 7300. Kalau Inco-nya closingnya tuh tutupnya di bawah 7300. Dia juga ada double top, harusnya target double topnya nih udah hampir kecapai. Target double topnya sampai 7100 sih. Pokoknya break 7300 gue buang. Gue ambil lagi di 7100, oke nggak apa-apa. Atau di bawah di 7000 gue ambil lagi nggak apa-apa. Kalau masih percaya sama metal Inco ya, nikelan. Lalu Harum setelah stock split ternyata nggak dibawa naik, malah dibawa turun. Oke, dia bakal bagi dividen nanti tanggal 15, cuman 15 perak, nggak seberapa banyak. Jadi Harum ini sampai 2000, di under 2000 gue juga nggak mau lihat lagi karena ini hitungannya bener-bener last support banget ya di 2000. Lihat tuh berapa candle yang kena dan ini harusnya kuat di 2000. Oke, yang punya barang atas lebih baik. Tadi sih harusnya buang dulu, ntar share lagi 2000. Kalau ke 2000, kalau enggak ya HK balik lagi aja nanti kalau emang udah naik. Kalau dilihat dari patternnya ini dia ada bearish flag. Ya, ini bearish flag dan dia breakdown beneran. Dia breakdown, targetnya ke, kalau dihitung dari bearish flagnya ke MA 200-nya di 1900. Bisa nggak ke sana? Bisa aja kalau emang marketnya mau. Kemarin kayaknya marketnya tuh optimis banget sama Harum ya. Oke, jadi Harum ini demand area-nya di 1900 sampai 2000. Yang punya Harum banyak ya, jadi harusnya kalian itu hati-hati juga. Kalau kemarin HK-nya di 2300, 2400, dibawa turun sampai ke 1900 itu 20-30%. Kalian masuk 10 juta itu udah minus 2 juta sampai 3 jutaan. Oke? Emang kalau main komoditi itu agak kejam sih mereka ini marketnya. Lalu gue mau bahas Antam. Antam ini juga gila ya. Dia ini tembus banyak banget. Dia tembus MA 200, dia tembus support 2330. Jadi Antam ini dan buangannya volumenya besar di rata-rata volume 20 hari ya. Antam ini menurut gua bisa sampai ke 2200 mungkin. Kalau misalnya 2300-nya nih candle hari Senin kagak bisa dipertahankan di atas 2300 tuh. Jadi ini sebenarnya Antam ini kalau misalnya dilihat support berikutnya tuh di 2200 ya. Kenapa gue cari supportnya tuh di bawah-bawah? Karena marketnya lagi begini banget ya. Jadi jangan cari support yang deket dah. 2220 nih. Tapi bukan berarti kalian punya barang Antam sekarang di atas tapi kalian nggak mau cut loss atau gimana terus nunggu di 2220. Nih kalau jebol lagi nih sampai 1700 gimana gitu kan. Support berikutnya di bawah sini kan jauh banget. Nih. Jadi lebih baik kan dibuang dulu, ambil lagi kalau trader ya, tapi terserah kalian. Yang penting kalian tahu. Gue di sini cuman gambar-gambar doang, belum tentu bener juga gitu kan. Tapi semoga bisa bantu kalian, bisa tahu gitu kan. Kalau ini jelas banget nih Antam nih jebol gitu kan. Ini jebol, walaupun volumenya nggak gede, tapi sebenarnya kalau dikecilin ini kan ada volume kemarin nih anomali. Yang gara-gara Singsan itu loh, yang dia salah nge-short. Terus yang di sebelah sini tuh kalau dilihat tuh volumenya merah-merah semua. Kalau dilihat dari bulan, anggaplah bulan Maret nih. Dari jangan Maret deh, ada volume gede itu. Dari April ya, kita lihat dari April ya. Nah April sampai sekarang Juni, volumenya merah semua. Jadi hati-hati aja, dia masih distribusi nih berarti. Lalu berikutnya gue mau bahas TINS yang terakhir. Nah TINS ini masih yang paling oke ya di antara semua metal menurut gue. Dia turun, ini volumenya kecil tapi candlenya gede gini ya. Menurut gue TINS ini 1860
emang supportnya, tapi gapnya kemarin udah ketutup jadi gue hapus ya. Support deketnya ini gue turunin sampai sini. Nah, kalau udah closing di bawah 1920 mungkin bisa buang dulu atau sampai 1900 sampai di garis. Ya TINS ini masih yang paling oke karena dia mempertahankannya lumayan oke ya. Bagi dividen malah naik hari ini dibanting tapi volumenya nggak gitu gede. Sebenarnya oke nih TINS 1860 di bawah 1900 bisa masuk ya. Kalau yang punya barang jaga di 1900. Jangan sampai 1900-nya break. Kalau break tunggu lagi di bawah sampai 1700 juga oke. Oke, jadi indeks kita dibanting cukup kenceng ya. Padahal kita juga udah antisipasi ya. Jadi di sini ada gap juga nih, gap baru ya. Antisipasi kalau indeksnya di resist. Jadi harusnya kalian tuh ngelihat posisi kalian di mana gitu. Yang pasti dibanting kan kalau yang gerakin indeks tuh harusnya kayak big banks itu udah pasti. Goto yang udah jelas naikin indeks kita. Goto terus ya pokoknya yang big caps itu harusnya dibuangin. Justru yang second liner itu yang lebih cenderung bertahan. Oke, apalagi yang kemarin naik bareng sama indeks kayak coal, nickel itu udah saatnya mereka TP, mereka banting terus mereka masuk ke saham-saham defensif. Mungkin yang tadi tuh kita lihat tuh kayak second liner gitu kan pada jalan ya. Apalagi Panin Group kan juga lagi main sekarang. Bisa jadi Panin Group itu jadi saham tahun ini, bisa jadi juga kayak tahun lalu kan tuh sahamnya Sandiaga Uno, Saratoga, MDKA itu kan oke-oke semua, Adro gitu kan. Bisa jadi tahun ini tahunnya Panin. Menurut gua indeks kita sekarang emang mainnya di resist. Untuk dapat market seperti ini tuh sebenarnya wajar. Kalau saham kalian merah, kalian nggak mau cut loss pas di support, udah break support tetap nggak mau cut loss, ngarep naik lagi. Kalian bayangin deh berapa orang yang berharap naik lagi juga gitu. Pasti diturunin juga gitu ujungnya. Jadi jangan trading berdasarkan harapan. Kalau misalnya emang udah tembus support, udah harus cut loss aja. Nanti kita cari lagi barang yang lain. Lebih baik begitu sih. Tapi kalau kalian yakin banget sama barangnya dan kalian itu tradingnya emang money managementnya oke, masuknya baru sedikit, nanti mau serok lagi di bawah, itu terserah kalian yang tahu gimana supaya bisa cuan di market ini gitu. Karena cara gue belum tentu bisa untuk semua orang. Oke, segini dulu video dari gue. Gue berharap indeks kita bisa mempertahankan 7.000 atau maksimal di 6.800 ya. Kalau bisa tahan di 7.000 sih menarik. Kalau di 6.800 lebih menarik lagi karena doa orang belum punya barang. Kalau gue udah punya barang pasti berharap naik dulu supaya gue bisa jual lagi. Tapi kalau misalnya gue belum punya barang, gue berharap ke 6.800 juga nggak apa-apa. Gue bisa serok di sana. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Semoga kalian bisa cuan lagi next week ya. See you. Bye.